Destinasi selanjutnya, kami memilih mengunjungi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Perjalanan ini menjadi saksi bisu petualangan tak terlupakan. Keindahan Telaga Biru dengan air berwarna biru jernih diiringi canda gurau menambah pengalaman yang memukau. Ditambah hangatnya air panas menjadikan petualangan yang sempurna. Inilah petualangan atap Jawa menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita habis mau kemana, Gip? Kita sekarang mau ke Gunung Pangrango. Ya. Kita akan OTW sebentar lagi. Ini nunggu tole. Satu lagi baru kita berangkat. Kami memulai perjalanan pada tanggal 12 Desember yang awalnya berjumlah 12 orang, namun karena beberapa kendala kini sisa hanya 8 orang. Bencret. Udah mules lagi. Jadi gagal. Gagal parah, H-2. Mules-mules. Gagal. Rencananya kami berangkat pada pukul 4 sore, tapi karena ada beberapa teman-teman yang harus bekerja terlebih dahulu, pemberangkatan pun diundur menjadi sekitar pukul 7. Setelah barang sudah disiapkan, kami segera mengangkutnya ke dalam mobil dan mengecek kembali supaya tidak ada barang yang tertinggal. Hati-hati ya di jalan ya. Siap, Pak. Siap. Hati-hati juga. Siap. Yuk. Pendakian kali ini sedikit berbeda dari pendakian-pendakian sebelumnya. Bukan menggunakan mobil elf ataupun mobil pribadi. Karena berjarak yang sedikit dekat, kami menggunakan mobil pick up. Dengan menggunakan mobil pick up, kami berangkat dari Karawang menuju Cianjur dengan dibarengi obrolan santai sembari menatap ke arah jalan. Nikmat rasanya. Jadi sekarang kita sedang berada di Carium. Ini kapan lagi bisa naik gunung seperti ini? Dengan obrolan yang seru ditambah jalan yang semakin sepi, tak terasa tiba-tiba sudah sampai perbatasan. Kami pun segera mengisi bahan bakar kendaraan kami. Sedikit istirahat dan bersantai dengan canda tawa yang tiada henti di setiap waktu, dan sembari menata ulang barang-barang bawaan supaya lebih nyaman. Perjalanan pun terus berlanjut sampai pada akhirnya kami tiba di kota Cianjur. Kami tidak langsung menuju base camp pendakian, melainkan menjemput dulu salah satu teman kami yang kebetulan sedang berada di kota Cianjur. Tolol anjing. Majak motor baru.
Apa mas? Apa mas? Sangka nih jalannya Bapak Neira. Udah jauh kaminya. Pak. Pangin daripada kita polisi ya? Iya. Katanya tolong otak itu. Otak jembatan. Tolong ini kan motor. Dadah. Mending kamu naik ke sini. Terus Motornya naikin. anjay. Tuh terbalik ah motornya. Awas awas awas. Setelah menjemput salah satu teman kami kembali melanjutkan perjalanan. Jarak dari kota menuju pintu masuk area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sekitar 40 menitan. Karena sudah dekat, kami segera mencari Alfamart terdekat untuk memenuhi sisa kebutuhan logistik kami. Setelah sisa kebutuhan logistik sudah terpenuhi, kami kembali melanjutkan perjalanan hingga kami tiba di pintu masuk area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kami segera melakukan pembayaran memasuki area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebesar kurang lebih Rp100.000. Sip, Pir. Aman, Pir. Aman. Mantap. Ada di mana kita, Pir? Di Cikaso. Supir oleng, woi. Supir oleng. Woi. Woi, nyampe, woi. Woi. Woi, ngawe, woi. Woi, ngawe, woi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyampe bos. Akhirnya kami tiba di basecamp Gunung Gede Pangrango yang sebelumnya sudah kami booking. Sesampainya di basecamp, kami segera menurunkan barang-barang kami, lalu bertemu dengan salah satu petugas basecamp. Gede eta habis sebagian. Eta anak anu MT sarang anu eta ta Agung Faturrahman. Tiruan. Dolan. Itu tuh. Dolan. Iya. MP SRG Pangku mung dua anu di Putri anu resmi diakui ku LKH selain ku BTN. Bari naik tabu sabaraha? Tabu sabaraha? Hanya gitu tabu 7:30 terus buka kantor. Tahu kami dina dia base camp bade tabu sabaraha ge equipment atau safety mah gaskeun. Itu gaskeun teu aya sekian terus di ACC sadayana gitu. Sesampainya kami di base camp, karena belum sempat makan selama perjalanan, setelahnya kami mengobrol, kami segera makan dengan makanan nasi timbel yang sederhana. Gua tunjukin sudah di Gede Pangrango.
Seberes kami makan, kami segera melakukan packing logistik. Rencananya kami melakukan packing logistik saat pagi hari nanti. Tapi setelah dipikir-pikir, packing logistik lebih baik sebelum tidur, supaya esok pagi kami lebih sedikit santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah tiba di base camp jam 1.16. Sebentar lagi kita lanjut tidur. Setelah tidur jam jam 6-an kita packing, jam 7 kita ke atas. Pagi hari membuat kami bersemangat karena terlihat terik cahayanya dengan dibarengi udara yang sejuk. Sekarang kita mau kemana, Mas? Cibendo. Kami segera packing ulang untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Seberesnya kami packing, kami mengisi pondasi terlebih dahulu dengan nasi telur dan orek yang terasa nikmat. Teman, sekarang kita sudah berada di base camp Gunung Pangrango. Rencananya kita akan mendaki pukul 7, tapi ya namanya juga manusia, pasti ada ngaret-ngaretnya sedikit. Sekarang udah jam 8, kita akan menuju ke Gunung Pangrango. Di base camp sekitar ketinggian 1300-an, jadi kita naik hanya 1100-an kira-kira. Ikutin terus perjalanan kami, tetapi atas jauh. Seberes kami makan, kami memulai pendakian dari base camp menuju pos pendaftaran. Jarak antara base camp menuju pos pendaftaran sekitar 15 menit. Pendaftaran untuk pendakian Gunung Gede Pangrango dilakukan minimal 30 hari sebelum pendakian. Start awal pendakian kita harus melakukan registrasi ulang pada pos pendaftaran. Jangan lupa cek kelengkapan dan jangan sepelekan keselamatan diri. Bawalah peralatan yang lengkap dan aman dan patuhi semua peraturan yang diberlakukan. Biasa bawa berapa, weh? 8. 8. Tapi itu logistik disatuin sama tim berikutnya enggak? Nggak apa-apa sih. Kalau berasnya bawa nggak? Beras bawa. Berapa? 1 liter. 1 bungkus. Iya. 1 bungkus. Bawa snacknya nggak? Snack ada 5 ya. 5 bungkus. Bawa apa lagi? Kayak ini? Sayuran, Bu. Sayuran. Boleh. Sayuran, tempe. Dihitung bungkusnya aja. Sayuran 2 bungkus, 3 bungkus. 3. Tempe 1 papan. Tempe pakai bungkus? Enggak, pakai daun. Oh, aman. Pak, bawa rokok nggak? Ngerokok Bawa bungkus. Rokok. Ya aku 2 bungkus. 5 tambah 2 7. Jam. Ya bawa rokok nggak? Nggak ngerokok. 7 tambah 2 9. Udah. Seberesnya kami melakukan registrasi ulang dan mengecek semua barang bawaan kami. Kami memulai pendakian dengan diawali membaca doa. Selesai. Setelah berdoa, kami kembali melanjutkan perjalanan.
Perjalanan awal banyak didominasi oleh trek batu yang sudah disusun. Karena pada pendakian awal adalah jalur wisata, maka jangan heran jika banyak wisatawan yang bolak-balik. Mereka biasanya mengunjungi wisata Telaga Biru dan air terjun Ciberem. Tiga 30 menit perjalanan awal, kita bertemu dengan sumber air atau telaga kecil yang dinamakan Telaga Biru. Biru karena warna airnya kebiru-biruan, efek dari gangga yang ada di dasar dan pinggiran telaga. Dalam perjalanan awal ini, kita akan banyak menjumpai aliran air. Kami sedikit istirahat sambil menikmati telaga yang begitu cantik dan menawan. Wajar sekali jika banyak wisatawan yang rela datang jauh-jauh dari berbagai daerah ataupun bahkan mancanegara. Memang benar-benar cantik. Setelah menikmati keindahan Telaga Biru, kami melanjutkan perjalanan menuju Rawa Gayonggong. Cukup 20 menit saja karena jaraknya dekat. Di sini ada sebuah rawa yang dinamakan Gayonggong. Dan pos Rawa Gayonggong ini juga menjadi percabangan untuk menuju Gunung Gede Pangrango dan air terjun Ciberem. Di Rawa Gayonggong di jam 10.28 di ketinggian 1228. Gas. Selanjutnya, kami melewati pos-pos yang sama dan selepas dari jalan Rawa Gayonggong, kita akan bertemu dengan jalan bebatuan yang mulai terjal, menanjak, memutar, dan melelahkan pastinya. Yuk guys, akhirnya kita baru sampai di Rawa Denok 1, ketinggian 1796 mdpl. Sekarang kita ada di jam 11.54. Waktunya untuk istirahat, makan, ngopi-ngopi sambil menunggu waktu azan zuhur. Ikutin terus, Yoma. Kita makan sambil menunggu zuhur. Kok airnya habis asin makan ya? kita sholat, habis sholat kita berangkat. Sesi 2. Wih, kamu nggak makan ya? Enggak. Aduh, tuh aku belum.
Halo guys, kita ketemu lagi di shelter 3 Gunung Pangrango via Cibodas. Ini di sekitar ketinggian 2167 di air panas. Kita bisa lihat sendiri di belakang air panasnya. Sambil menunggu teman-teman kita yang belum sampai, kita nikmatin dulu air panas. Setelah 2 jaman perjalanan selepas dari Rawadenok 1, sampailah kita pada air panas. Di pos air panas ini adalah sebuah jalan menembus aliran panas dari puncak Gunung Gede. Trek yang akan kita lalui sangat ekstrim dan harus sangat hati-hati, karena kita akan berjalan di atas aliran air panas yang sempit dan hanya berpegangan dengan seutas tali. Di bawah aliran tersebut adalah jurang yang curam. Setelah melewati air panas tersebut, kita akan bertemu dengan shelter atau tempat istirahat. Di sana ada kolam kecil air panas. Kita bisa berendam kaki di sana. Setelah berendam, kami segera melanjutkan perjalanan. Cuaca kali ini masih bersahabat. Dengan teriknya matahari seolah-olah memberi motivasi semangat kepada kami. Selanjutnya, perjalanan menuju kandang badak memakan waktu 1 jam. Setelah 1 jam berjalan, kami tiba di kandang badak. Setibanya kami di kandang badak, sinar matahari mulai berubah menjadi mendung. Angin yang damai berubah menjadi angin yang kencang. Tak pikir lama, kami mulai mendirikan flysheet dan tenda. Setelah tenda sudah didirikan, kami segera menghangatkan diri dengan cara mengganti pakaian lalu memasak. Setelah memasak, kami sedikit mengobrol, lalu setelahnya tidur. Karena hujan yang tiada henti, saya dibangunkan oleh salah satu teman bahwasannya air hujan sudah masuk ke dalam tenda. Sleeping bag terus beli jangan. Anyep. Hah? Anyep. Mau ke gerujuk sih ya? Nanti sadar-sadar salah sebenarnya. Terus mana gue? Terus belum. Konsol terus. Jago. Ya, coba cerita. Coba mas cari cek. Banjir. Genangan. Bukan kenangan, genangan. Jember ya Agib. Awas. Jember. Ini si ini mas. Jadi gimana ini tenda udah bocor mas? Kan aku udah bilang sore tuh. Gimana? Ini tenda udah nggak layak, udah Gimana? buang aja ini tenda Ini ini. tenda ini udah nggak layak. Nggak layak. Buang aja lah, Jadi beli baru aja. baru aja. Tenda dibuang Buang. aja mas. Peti keropong nah. Ini nggak layak apa karena pemasangannya yang kurang benar mas? Pemasangannya yang nggak benar, soalnya nggak ada ininya, masaknya. Nah iya nih cerita pasak mas, coba ceritain mas. Tinggalan di Kerawang gobloknya tuh. Harusnya berapa pasak ini 2 tenda mas?
20-an. Hah? 20 pasak. Yang di bawah cuma 7. Masih tetap dengan tidur lelapnya. Sedangkan ini sibuk. Sebenarnya ini hujan tuh dari jam 11 dari jam 9. Cuma kenapa baru ngehnya jam segini, jam 12-an. Tahu si Ical gelap. Baru ngeh tadi cok. Hujan tak kunjung reda hingga pagi. Masih dengan air hujan yang tak kunjung reda serta angin kencang seperti kemarin, kami tidak berambisi menuju puncak Pangrango. Karena cuaca yang tidak bersahabat, kami memilih berdiam diri di tenda dan memasak. Setelah itu bersiap untuk turun. Hari ini kita nggak jadi ke puncak Gunung Pangrango ya. Dikarenakan hujan, kita mari tidur lagi. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan memaksakan sesuatu yang berbahaya. Kecelakaan di gunung sering terjadi ketika ambisi orang mengaburkan penilaian yang baik. Mendaki yang baik adalah tentang mendaki dengan hati dan dengan naluri, bukan ambisi. Jawa, Pangrango.